Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Anissa, siswi kelas 12 yang cerdas dan ramah, terpilih sebagai ketua OSIS setelah didorong oleh teman-temannya. Meskipun awalnya ragu, ia berhasil mempresentasikan visi misinya dengan baik dan memenangkan pemilihan. Anissa pun menjalankan program-program yang mendukung kegiatan akademik dan kreativitas siswa, termasuk sukses menyelenggarakan Pekan Kreativitas Siswa. Namun, kepemimpinannya diuji ketika terjadi perselisihan anggaran di antara pengurus OSIS. Dengan kepala dingin, Anissa menyelesaikan konflik tersebut dan berhasil menjaga kekompakan timnya. Di akhir masa jabatannya, ia memberikan pidato perpisahan yang inspiratif, mengingatkan semua orang bahwa mereka adalah pemimpin dalam kapasitas masing-masing. Anissa meninggalkan jejak yang akan selalu dikenang oleh teman-temannya. Setelah masa jabatannya sebagai ketua OSIS berakhir, Anissa tetap aktif di sekolah. Ia sering diminta membantu dalam berbagai kegiatan dan sering berinteraksi dengan para guru, terutama Pak Budi, guru pembimbing OSIS yang selalu mendukung Anissa sejak awal. Karena kedekatan mereka selama mengurus OSIS, Anissa dan Pak Budi sering terlihat berbicara berdua, baik di ruang guru maupun di luar jam sekolah. Awalnya, mereka hanya membahas kegiatan sekolah dan proyek-proyek OSIS yang belum selesai. Namun, seiring berjalannya waktu, obrolan mereka semakin melebar, mencakup hal-hal pribadi dan impian masing-masing. Anissa merasa nyaman berbicara dengan Pak Budi, yang selalu memberinya nasihat dan pandangan dewasa tentang hidup. Di sisi lain, Pak Budi juga menikmati percakapan dengan Anissa. Baginya, Anissa adalah sosok yang cerdas dan penuh semangat, berbeda dari kebanyakan siswa lainnya. Lambat laun, tanpa disadari oleh keduanya, muncul perasaan yang lebih dari sekadar hubungan guru dan murid. Mereka mulai saling menunggu kesempatan untuk bisa berbicara berdua, meskipun topik yang dibicarakan seringkali tak lagi berkaitan dengan sekolah. Namun, hubungan ini mulai menjadi sesuatu yang rumit. Pak Budi sudah menikah, dan istrinya tidak tahu tentang kedekatan mereka. Anissa pun sadar bahwa apa yang ia rasakan seharusnya tidak terjadi, namun perasaan tersebut semakin sulit untuk dihindari. Mereka mulai bertukar pesan di luar jam sekolah, berbicara tentang hal-hal pribadi yang seharusnya hanya dibicarakan dengan pasangan. Pak Budi pun merasa bersalah, tetapi ia juga tak mampu mengabaikan ketertarikannya pada Anissa. Kedekatan mereka tetap tersembunyi, tak ada yang tahu, termasuk istri Pak Budi dan teman-teman Anissa. Namun, semakin lama, rasa bersalah menghantui keduanya. Anissa merasa bahwa hubungan ini salah, namun ia juga tak sanggup menghentikannya. Pak Budi pun terjebak di antara perasaan terhadap Anissa dan tanggung jawabnya sebagai suami. Mereka berdua tahu bahwa hubungan ini tidak akan berakhir dengan baik, tapi semakin hari, semakin sulit untuk menghindari perasaan yang telah tumbuh. Situasi ini membuat keduanya harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua perasaan harus diikuti, dan setiap keputusan yang mereka ambil akan memiliki konsekuensi yang besar. Kedekatan antara Anissa dan Pak Budi semakin sulit untuk dihindari. Mereka mulai mencari cara untuk menghabiskan waktu bersama tanpa diketahui orang lain. Awalnya, hanya sekadar pertemuan singkat di luar sekolah, seperti di kafe atau taman, tetapi perasaan mereka semakin dalam dan keinginan untuk lebih dekat tak lagi bisa ditahan. Suatu hari, saat percakapan mereka semakin intens, Pak Budi dengan hati-hati mengusulkan ide yang lebih berani. Ia menyarankan untuk menyewa sebuah tempat kos yang sepi, di mana mereka bisa menghabiskan waktu berdua tanpa ada yang tahu. Anissa, meski awalnya merasa ragu dan khawatir, akhirnya setuju karena ia juga tak mampu melawan perasaan yang semakin menguasai dirinya. Mereka pun mulai menyewa sebuah kamar kos di pinggiran kota yang jarang dikunjungi orang. Di tempat itu, mereka bisa merasa bebas tanpa harus khawatir terlihat oleh siapapun. Setiap minggu, Anissa dan Pak Budi bertemu di sana, menghabiskan waktu berdua dalam keintiman yang hanya mereka berdua tahu. Mereka merasa nyaman, meskipun selalu ada bayang-bayang rasa bersalah yang mengintip di setiap momen kebersamaan. Anissa,
yang seharusnya fokus pada masa depannya dan persiapan ujian akhir, mulai kehilangan arah. Hubungannya dengan Pak Budi membuatnya merasa seperti hidup di dua dunia yang berbeda. Di sekolah, ia berperan sebagai siswa teladan yang selalu dipandang positif oleh teman-temannya dan para guru. Namun, di luar, ia terjebak dalam hubungan terlarang yang semakin membawanya jauh dari kenyataan. Pak Budi juga merasakan hal yang sama. Setiap kali ia pulang ke rumah dan bertemu dengan istrinya, ada rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Namun, ia tidak bisa menghentikan pertemuannya dengan Anissa. Hubungan ini memberikan semacam pelarian dari rutinitas dan beban kehidupan rumah tangga yang mulai dirasakannya hambar. Ia tahu apa yang dilakukannya salah, tapi ia juga tak mampu melepaskan diri. Hari-hari berlalu, dan hubungan terlarang ini semakin dalam. Mereka mulai tidak bisa berhenti bertemu. Setiap kali ada kesempatan, Pak Budi dan Anissa selalu mencari cara untuk menghabiskan waktu di tempat kos yang mereka sewa, seolah-olah itu adalah dunia kecil mereka yang tidak terjangkau oleh orang lain. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah-masalah baru mulai muncul. Di kamar kos yang sunyi, Anissa dan Pak Budi duduk berdampingan. Perasaan mereka bercampur aduk, antara cinta yang menggebu dan kesadaran bahwa hubungan ini tidak seharusnya terjadi. Mereka berpelukan erat, seolah tidak ingin terpisah dari satu sama lain. Dalam keheningan itu, mereka merasakan kehangatan satu sama lain, namun juga diiringi oleh rasa bersalah yang perlahan merasuk ke dalam hati. Lalu Pak Budi memeluk sambil berkata, "Kamu masih cantik aja, Anissa. Malah lebih montok nih badannya," kata Pak Budi sambil tangan kirinya menelusuri lekuk tubuh Anissa dari pundak, pinggang sampai pantatnya. Entah karena tersipu oleh pujian Pak Budi atau karena nafsunya memang sudah menggelegak, pipi Anissa merona merah. Dia menunduk. Pak Budi angkat lagi dagu Anissa, lalu dia berikan lagi ciuman. Dia kulum bibir bawah Anissa. Dia basahi seluruh permukaan bibir Anissa. Anissa pun terbuai. Mau tak mau dia buka mulutnya dan mulai saling melumat. Bukan itu saja, lidah mereka pun saling membelit memberi kenikmatan pada masing-masing. Lalu Pak Budi membimbing tangan kanan Anissa untuk mengelus kemaluannya. Namun dia tidak melawan ke Anissa, tangannya diarahkan ke kemaluan Pak Budi. Begitu hangat dan besar. Bahkan tangannya pun tidak bisa melingkari kemaluan Pak Budi secara penuh. Dia mulai membayangkan betapa nikmatnya jika kemaluan itu masuk ke dalam kemaluannya. Anissa sudah kehilangan akal sehat. Wanita berjilbab yang setia itu benar-benar ingin merasakan nikmatnya kemaluan Pak Budi. Merasa tidak ada perlawanan, Pak Budi mulai berani bertindak lebih jauh. Dada yang membuat Pak Budi tertarik pada Anissa. Ya, dada Anissa lah yang menjadi alasan mengapa dulu dia mengagumi Anissa. Gumpalan gunung yang begitu menonjol setiap dia melihat Anissa. Anissa melenguh nikmat merasakan remasan Pak Budi. Pak Budi semakin berani. Dia buka kancing baju Anissa satu persatu, sampai terbuka dan munculan bra berwarna hitam. Sangat kontras dengan kulit Anissa yang putih mulus. Tidak menunggu lama, dia angkat bra tersebut ke atas. Muncullah dua gumpalan yang dia idamkan selama ini. Gunung kembar yang menjadi teman dia masturbasi bahkan setelah Pak Budi menikah. Dia emut puting Anissa yang sebelah kanan, sambil dia mainkan juga puting sebelah kiri dengan tangan kanannya. Tangannya berkolaborasi dengan lidahnya untuk memberikan kenikmatan tiada tara bagi Anissa. Mata Anissa terpejam kenikmatan. Keringat mulai keluar dari pori-pori tubuhnya. Anissa memeluk kepala Pak Budi untuk tidak berhenti memuaskannya. Pak Budi seolah-olah mendapatkan apa yang benar-benar selama ini dia inginkan. Tidak hentinya dia menghisap, memainkan, dan menggigit-gigit kecil dada Anissa, sampai menimbulkan bekas-bekas cupangan di permukaan dada Anissa. Pak Budi melepaskan celana yang dipakai Anissa. Luar biasa paha Anissa. Begitu putih, begitu mulus, dan begitu padat. Pak Budi lanjutkan melepaskan celana dalam Anissa sehingga saat ini Anissa hanya memakai jilbab dan kemejanya yang sudah tidak terkancing. Dan muncullah kemaluan Anissa yang ternyata tercukur rapi bulunya. Tanpa menunggu lama Pak Budi langsung melahap kemaluan Anissa. Dia jilati sampai basah. Tidak cukup dengan lidah,
Dia pun kombinasikan dengan gerakan jarinya yang keluar masuk kemaluan Anissa. Tanpa tunggu lama, Pak Budi langsung menusuk sawah Anissa dengan pisang besarnya. Akhirnya setelah sekian lama bergelut di ranjang, Pak Budi menumpahkan semua spermanya ke rahim Anissa. Saking banyaknya sampai sperma tersebut luber dan keluar dari sawah Anissa. Meskipun momen itu penuh cinta, ada sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Anissa, dengan mata berkaca-kaca, akhirnya berkata pelan, "Pak, ini tidak benar. Kita tidak bisa terus seperti ini." Pak Budi terdiam, menyadari bahwa Anissa benar. Meskipun perasaannya terhadap Anissa tulus, ia tahu bahwa melanjutkan hubungan ini akan menghancurkan hidup mereka berdua, termasuk keluarganya. "Aku juga merasakan hal yang sama, Anissa," jawab Pak Budi sambil melepaskan pelukan mereka. "Aku mencintaimu, tapi ini tidak bisa diteruskan." Dengan berat hati, mereka akhirnya sepakat untuk mengakhiri hubungan terlarang ini sebelum semuanya menjadi lebih rumit. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sesaat tidak bisa menggantikan nilai-nilai moral dan tanggung jawab yang mereka abaikan selama ini. Anissa kembali fokus pada pendidikannya, sementara Pak Budi berusaha memperbaiki hubungannya dengan keluarganya. Setelah memutuskan untuk mengakhiri hubungan terlarang, Anissa dan Pak Budi berusaha menjalani hidup mereka dengan lebih baik. Namun, nasib berkata lain. Suatu hari, ketika Pak Budi sedang mengajar, seorang siswa tanpa sengaja melihatnya keluar dari kamar kos dengan Anissa. Siswa itu merasa curiga dan menceritakan apa yang dilihatnya kepada teman-temannya. Berita itu cepat menyebar di kalangan siswa, dan tanpa mereka sadari, akhirnya sampai ke telinga istri Pak Budi. Istri Pak Budi, yang mendengar gosip tersebut, merasa sangat khawatir dan langsung bertanya kepada suaminya. Pak Budi, yang tidak ingin menyakiti istrinya, mencoba menjelaskan bahwa itu semua adalah kesalahpahaman. Namun, saat istrinya menunjukkan pesan-pesan yang dia temukan di ponsel Pak Budi, semua kedok itu pun terbongkar. Istri Pak Budi merasa sangat dikhianati dan marah. Dalam keadaan marah, istri Pak Budi menghubungi kepala sekolah untuk melaporkan perbuatan suaminya. Tanpa menunggu lama, kepala sekolah memanggil Pak Budi dan menanyainya tentang gosip yang beredar. Meskipun awalnya ia mencoba membela diri, bukti-bukti yang ada sangat kuat. Dalam keadaan putus asa, Pak Budi akhirnya mengakui hubungan terlarang tersebut. Karena pelanggaran serius terhadap etika guru, Pak Budi diberhentikan dari sekolah tersebut. Keputusan ini mengejutkan banyak orang, termasuk Anissa. Meski mereka telah mengakhiri hubungan mereka, Anissa merasa sangat bersalah karena perbuatan mereka telah menghancurkan kehidupan seseorang, terutama keluarga Pak Budi. Di sisi lain, kehidupan Pak Budi hancur. Ia kehilangan pekerjaan dan harus menghadapi konsekuensi dari tindakan yang tidak bertanggung jawab. Istrinya, yang merasa dikhianati, memutuskan untuk mengambil waktu sendiri dan pergi ke rumah orang tuanya, meninggalkan Pak Budi dengan rasa penyesalan yang mendalam. Anissa, setelah mendengar kabar tentang pemecatan Pak Budi, merasa sangat terpukul. Ia menyadari betapa besar dampak dari hubungan mereka. Meskipun mereka telah berusaha untuk berpisah, kenyataan bahwa cinta mereka telah menghancurkan hidup orang lain membuatnya merasa tidak tenang. Dalam situasi yang sulit ini, Anissa bertekad untuk memperbaiki kesalahannya. Ia fokus pada pendidikannya dan berusaha menjadi lebih baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi. Sementara itu, Pak Budi mulai mencari pekerjaan baru dan berusaha memperbaiki hubungan dengan istrinya, meskipun itu tidak mudah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan penting untuk selalu bertindak dengan integritas dan tanggung jawab. Meskipun cinta dapat memberikan kebahagiaan, tidak jarang ia juga bisa membawa kehancuran jika tidak dijaga dengan baik. Pesan moral dari kisah Anissa dan Pak Budi adalah bahwa cinta yang tulus harus dilandasi oleh nilai-nilai moral dan tanggung jawab. Dalam menjalani hubungan, penting untuk mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan kita. Meskipun perasaan cinta dapat membuat seseorang terjebak dalam situasi yang sulit, menjaga integritas dan komitmen kepada orang lain adalah hal yang lebih penting. Kesadaran untuk mengakhiri hubungan yang tidak benar merupakan langkah yang bijak, dan kadang-kadang melepaskan adalah bentuk cinta yang sebenarnya.
Keputusan yang tepat dan jujur akan membawa pada masa depan yang lebih baik, baik bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita.